Apa yang akan Anda lakukan di rumah Anda, jika hujan terus-menerus selama sehari semalam? Sementara, perut Anda lapar, uang tidak punya, gas habis, pulsa ludes, kuota dadas, makanan tidak ada, mau pergi ke warung jauh. Pertanyaannya adalah, apakah Anda akan rebahan saja di rumah sambil menikmati rasa perut yang lapar? Atau, yuk langsung aja ke ceritanya. Film dimulai dengan adegan di sebuah sekolah internasional di India, di mana kita diperkenalkan dengan seorang murid bernama Ovi Mahajan. Dia dijemput oleh mobil mewah dengan sopir di dalamnya. Ternyata, Ovi adalah putra dari seorang gembong narkoba terkenal di India. Jadi, tak heran jika hidupnya penuh dengan kemewahan alias tidak balangsak seperti Anda-Anda yang lagi nonton video ini. Hehe, canda bos. Namun, ayah Ovi telah ditangkap dan dipenjara, sehingga sekarang Ovi tinggal dan diawasi oleh tangan kanan ayahnya yang bernama Saju. Tapi di balik hidupnya yang penuh kemewahan itu, Ovi merasa terkekang karena hidupnya tak seperti remaja pada umumnya, karena gerakannya selalu dibatasi oleh Saju. Hingga pada suatu malam, Ovi menyelinap keluar rumah untuk pergi ke sebuah klub malam bersama teman-temannya. Tak lama kemudian, seorang teman Ovi mengajaknya keluar dan menawarkan sebatang rokok. Tapi, sebelum Ovi sempat menghisap rokok itu, tiba-tiba mereka didatangi oleh dua orang yang menyamar sebagai polisi. Kemudian, mereka dengan segera membunuh teman Ovi dan langsung membawa kabur Ovi dari sana. Dan ternyata, orang-orang itu adalah musuh ayahnya yang bernama Asif dari Bangladesh. Setelah mengetahui hal itu, Saju segera mengunjungi ayah Ovi yang bernama Mahajan yang sedang dipenjara. Mendengar hal itu, Mahajan pun sangat kecewa dengan kelalaian Saju yang telah membahayakan nyawa putranya. Kemudian, Mahajan menegaskan bahwa dia tidak bersedia membayar tebusan atau menyerahkan wilayahnya kepada Asif, karena itu akan merusak martabatnya dan reputasinya. Oleh karena itu, Mahajan memerintahkan Saju untuk pergi ke Bangladesh dan menjemput putranya. Jika Salju gagal, Mahajan akan membunuh putra Saju sebagai balasannya. Bahkan jika perlu, Saju juga diperintahkan untuk menyewa beberapa tentara bayaran untuk membantu dalam penyelamatan Ovi. Cerita pun berpindah di mana seorang tentara bayaran bernama Tyler dari Australia. Hari itu, Tyler ditemui oleh rekannya yang bernama Niken, seorang tentara cantik dan bahenol dari India. Dia datang ke sana membawa misi yaitu untuk Tyler. Saat ini, dia harus menyelamatkan Ovi Mahajan, putra seorang gembong narkoba yang saat ini sedang diculik musuhnya yaitu Asif. Niken menegaskan bahwa Tyler harus berhati-hati karena orang yang akan mereka hadapi bukanlah orang sembarangan, karena Asif juga merupakan penjahat terkuat di Bangladesh. Meskipun begitu, karena sedang membutuhkan uang, Taylor pun langsung menyetujui pekerjaan itu. Sebelum berangkat, Taylor dan rekannya duduk bersama untuk membahas misi penyelamatan ini. Mereka pun membagi tugasnya masing-masing. Lalu, tim Taylor bertanggung jawab untuk menyiapkan sebuah kapal dan helikopter yang akan digunakan oleh Taylor dalam misi tersebut. Setelah perencanaan selesai, Taylor dan rombongannya pun segera berangkat ke kota Dhaka, Bangladesh. Setelah tiba di sana, semua anggota tim bersiap di posisi mereka masing-masing. Sedangkan Tyler sebagai anggota tim penyelamat, dia ditugaskan untuk menjemput Ovi. Tak lama setelah itu, Tyler dijemput oleh anak buah Asif dan dibawa ke sebuah gudang. Di sana, para anak buah Asif meminta Tyler untuk menunjukkan uang tebusan dari Mahajan. Namun, Tyler dengan tegasnya menyatakan bahwa dia ingin memastikan keselamatan Ovi terlebih dahulu sebelum melakukan apapun. Setelah para anak buah Asif menunjukkan wajah Ovi, mereka menyuruh Tyler untuk pergi mengambil uang tebusan lebih dulu jika ingin nyawa Ovi tetap selamat. Namun, dengan tegas dan tindakan cepat, Tyler turun ke bawah dengan sikap tenang dan langsung melumpuhkan atau melawan semua anak buah Asif yang berjaga di sana. Setelah berhasil membebaskan Ovi,
Tyler sekarang hanya perlu membawanya ke danau tempat kapal mereka menunggu. Namun, mereka menyadari bahwa Asif telah mengetahui apa yang baru saja terjadi, dan Asif pun segera memerintahkan Kolonel Rashid, kepala polisi setempat, untuk memulai penguncian kota Dhaka dengan mengamankan setiap akses pintu keluar yang ada di kota tersebut. Singkat cerita, Tyler akhirnya sampai di tepi danau seperti yang diarahkan oleh Niken. Lalu, setelah Niken melanjutkan misinya, Tyler dan rekan-rekannya meminta pihak Mahajan untuk membayar mereka terlebih dahulu. Namun setelah menunggu beberapa menit, pihak Mahajan tidak kunjung mengirimkan pembayaran. Tentunya hal ini membuat mereka sangat marah dan menyadari bahwa mereka telah ditipu. Ternyata, pihak Mahajan tidak bisa membayar mereka karena semua asetnya telah dibekukan oleh kepolisian. Dan sebaliknya, sekarang Saju memutuskan untuk membunuh satu persatu rekan tim Tyler agar dia bisa menyelamatkan Ovi sendirian dan tidak perlu membayar Tyler dan yang lainnya. Di tengah situasi tersebut, Nick menyadari bahwa ada dua kapal polisi yang mendekati kapal mereka. Lalu, dia pun memerintahkan Tyler untuk mengubah arah dan berhati-hati karena ada orang lain di dalam hutan selain tim mereka. Setelah Saju membunuh rekan tim Tyler, dia sekarang mengejar Tyler yang melarikan diri sambil membawa Ovi. Kemudian terjadilah aksi kejar-kejaran yang sangat sengit antara Tyler, Saju, dan para polisi yang dikirim oleh Asif. Pada dasarnya, Tyler dan Saju sama-sama ingin menyelamatkan Ovi. Namun, karena Tyler terancam tidak akan dibayar, dia terpaksa harus melindungi Ovi terlebih dahulu sampai dia mendapatkan pembayaran dari Saju. Akibatnya, terjadi duel 1 lawan 1 antara Saju dan Tyler, hingga akhirnya Tyler tertabrak oleh sebuah mobil. Kemudian, saat Saju akan membawa Ovi kabur dari tempat itu, tiba-tiba dia ditabrak oleh sebuah truk, dan ternyata, truk itu dikendarai oleh Tyler yang sebelumnya menjemput Ovi. Kemudian mereka langsung melarikan diri dengan truk itu dan dikejar oleh beberapa rombongan polisi yang dikirim oleh Asif. Karena sudah tidak ada jalan lain, Tyler dan Ovi memutuskan untuk melompat dari truk, untuk menyiasati atau memberikan kesan bahwa mereka berdua telah meninggal dalam kecelakaan tersebut. Asif yang tidak percaya begitu saja, kemudian menyuruh anak buahnya untuk memeriksa mayat mereka, dan benar saja, mayat keduanya tidak ditemukan di dalam truk tersebut. Sementara Tyler dan Ovi kemudian masuk ke dalam sebuah pabrik untuk bersembunyi sambil mengobati luka mereka. Beberapa saat kemudian, Tyler dihubungi oleh Nick yang memerintahkan Tyler untuk meninggalkan Ovi. Nick menjanjikan bahwa mereka akan mengirimkan helikopter hanya untuk menyelamatkan Tyler. Namun, rupanya Tyler menolak tawaran tersebut, karena dia tidak lagi mengharapkan bayaran dari misi ini karena keberadaan Ovi telah mengingatkannya pada mendiang putranya. Bagaimanapun caranya, Tyler tidak akan meninggalkan Ovi dan akan memastikan bahwa ia akan membawanya pulang dengan selamat. Pada saat itu, Taylor meminta Nick untuk menghubungi seorang mantan tentara bayaran bernama Gasper, yang kebetulan, Gasper tinggal di Bangladesh. Lalu, tak lama kemudian Gasper datang menjemput Taylor dan Ovi. Mereka berdua kemudian dibawa oleh Gasper ke rumahnya, agar mereka dapat membersihkan diri dan beristirahat. Saat itu, Ovi mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Taylor, karena dia telah bersedia menyelamatkannya. Walaupun Ovi tahu bahwa ayahnya tidak akan membayar Taylor, namun, Taylor tetap bersedia menyelamatkan Ovi tanpa mengharapkan imbalan apapun. Taylor juga mengatakan bahwa Ovi mengingatkan pada putranya yang telah meninggal dunia pada usia 6 tahun karena sakit. Taylor merasa bersalah karena pada saat itu ia tidak berada di samping putranya ketika dia meninggal dunia, dan perasaan bersalah tersebut masih terus menghantuinya hingga saat ini. Setelah memastikan Ovi beristirahat, Tyler ngobrol dengan Gasper. Di tengah perbincangan itu, Gasper tiba-tiba meminta Tyler untuk meninggalkan Ovi. Tak disangka, Gasper ternyata telah bernegosiasi dengan Asif. Asif menyuruh Gasper untuk membunuh Ovi dengan imbalan $10 juta. Kemudian, mereka juga akan memastikan Tyler bisa pergi dari Bangladesh dengan aman. Sementara Tyler yang sudah berniat ingin menyelamatkan Ovi, tanpa berpikir panjang dan basa-basi Taylor langsung menolak tawaran tersebut. Namun, tentu saja, hal itu membuat Gasper sangat marah, sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka.
do not want to end it. Get the blood of 100 men in you. Tepat saat Gasper akan menghabisi Taylor, tiba-tiba, Ovi muncul dan dengan cepat menembak Gasper hingga tewas. Karena tak tahu harus berbuat apa lagi, Tyler akhirnya menghubungi Saju dan mengajaknya untuk bekerja sama. Sebenarnya, mereka seharusnya sudah melakukan itu sejak awal, mengingat mereka juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan Ovi. Singkat cerita, Saju dan Tyler bertemu. Kemudian, mereka segera berangkat menuju jembatan tempat Nick menurunkan bantuan helikopter buat mereka. Kali ini, Nick dan beberapa rekan-rekannya ikut turun tangan untuk membantu Tyler. There's 2 blockades between here and there. On the other side of the Sultana, come on the bridge. Tyler. Come on. Sementara Asif dan Kolonel Rashid memantau pertempuran itu dari kejauhan. Kemudian, mereka menyiapkan pasukan tentara dan beberapa penembak jitu untuk bersiaga dan memantau gerak-gerik Tyler dan Saju. Sementara Saju dan Tyler, mereka pun bersiap-siap untuk menghabisi para anak buah Asif satu persatu dan membersihkan jalanan menuju jembatan. Setiap langkah perjuangan mereka didukung penuh oleh Nick dan rekan-rekannya yang telah bersiap di posisi masing-masing. Setelah berhasil mengamankan jembatan di bagian depan, Saju terkena tembakan dan akhirnya tewas. Sementara itu, helikopter yang seharusnya menjemput Tyler juga menjadi target tembakan dari penembak jitu. Melihat situasi tersebut, Nick pun segera mencari posisi penembak jitu tersebut. Kemudian dengan cepat Nick membalas tembakan dan mengenai kepala penembak itu. Tujuannya, yaitu mencegah penembak tersebut menembak Tyler. Singkat cerita, Tyler pun benar-benar lemah akibat terkena beberapa tembakan di sekujur tubuhnya. Dalam keadaan tersebut, Taylor menyuruh Ovi untuk segera pergi ke helikopter. Sementara, Taylor akan menghadang setiap tembakan dengan tubuhnya sendiri, dan dengan sisa-sisa kekuatannya, Tyler terus menembak setiap tentara yang mendekat sampai akhirnya, salah satu bocah gangster anak buah Asif langsung menembak leher Tyler. Karena merasa tak kuat lagi, Tyler akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat ke danau sambil dikelilingi oleh bayangan dan kenangan tentang putranya yang telah meninggal. Sementara itu, Ovi berhasil diselamatkan dan naik ke helikopter bersama Nick dan teman-temannya. Perpisahan itu tentu meninggalkan kesedihan yang sangat berat bagi Ovi dan Nick, terutama bagi Ovi yang baru saja kehilangan Tyler, orang yang sangat berarti dalam hidupnya. 8 bulan kemudian, Ovi kembali ke sekolah seperti biasa. Saat itu, dia pergi ke kolam renang sekolah dan melompat dari ketinggian, dan di waktu yang sama, Nick pun bertemu dengan Asif di sebuah toilet dan dengan cepat menembaknya sampai mati. Kejadian itu merupakan balasan atas kematian Tyler yang kini sudah berjuang penuh untuk menyelamatkan Ovi. Sementara Ovi, setelah berada di dalam air selama beberapa saat, Ovi kemudian naik ke permukaan dan dengan samar-samar, melihat sosok Tyler berdiri di samping kolam renang. Akhirnya, film pun selesai dengan ending yang mengsamar-samarkan. Sedikit tips buat Anda yang lagi punya masalah dan kerjaannya hanya rebahan sambil memegang anu Anda. Sebagai manusia yang menjalani kehidupan, tentunya kamu tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah. Ya, masalah memang tidak bisa diprediksi dan terkadang datang dalam berbagai macam bentuk yang senantiasa membuat hidup manusia semakin sulit, baik secara fisik maupun mental. Sadari kekuatan, talenta, dan minat terbaik dalam dirimu dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik, telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Ingat, ikan hiu makan tomat, bimimin ker ngisikan.
Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.